Saudara-saudari, salam dari Palangkaraya, Kalimantan Timur. Saya masih mengajak kita untuk membahas tentang purgatorium dan penolakan Protestantisme. Ya. Dalam iman Katolik, purgatorium bukanlah sekedar sebuah tempat imajiner antara surga dan neraka. Ia adalah penegasan akan kasih dan keadilan Allah yang menyelamatkan secara menyeluruh. Purgatorium menyatakan bahwa keselamatan bukan hanya suatu status hukum, seperti orang yang dibebaskan dari hukuman, tetapi adalah sebuah proses penyucian yang menuntut transformasi batin hingga jiwa benar-benar siap berhadapan dengan kekudusan Allah. Doktrin ini mengakar pada keyakinan akan kemurahan Allah yang menyelamatkan, tapi juga keadilannya yang menyucikan. Ini mencerminkan bahwa keselamatan bukan sekedar masuk surga, tetapi menjadi suci sebagaimana Allah itu suci. Bandingkan 1 Petrus bab 1 ayat 16. Tetapi sejak reformasi Protestan, purgatorium menjadi salah satu doktrin yang ditolak. Alasan-alasan yang diajukan tampak kuat secara retoris, tetapi secara teologis, penolakan terhadap purgatorium justru mengarah pada erosi total terhadap misteri iman Kristen itu sendiri. Nah, ada penolakan terhadap purgatorium dalam reformasi Protestan. Kenapa? Para reformator seperti Martin Luther dan John Calvin menolak doktrin purgatorium atas beberapa dasar. Mari kita lihat. Yang pertama, sola scriptura, karena tidak tertulis secara eksplisit dalam kitab suci versi mereka yang menolak kitab-kitab deuterokanonika seperti 2 Makabe. Poin yang kedua itu ada penekanan pada karya Kristus yang sempurna. Mereka menganggap bahwa purgatorium seolah-olah mengurangi kesempurnaan penebusan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, ada penyalahgunaan historis, khususnya dalam praktek penjualan indulgensi dan pengumpulan dana untuk pembangunan gereja. Nah, ini yang membuat mereka menolak purgatorium. Tetapi penolakan ini tidak berhenti pada purgatorium semata, tapi membuka jalan bagi pergeseran cara pandang terhadap hampir seluruh struktur iman Kristen. Ada konsekuensi teologis dari penolakan terhadap purgatorium sebagaimana yang dilakukan oleh para reformator ini, yang kemudian dianut oleh Protestantisme hampir seluruh. Yang pertama itu reduksi misteri keselamatan. Dengan menolak purgatorium, maka keselamatan direduksi menjadi sekedar pembenaran secara hukum atau forensik. Iman menjadi sebuah pengakuan pribadi yang menjamin keselamatan instan. Proses penyucian yang dalam iman Katolik berlangsung seumur hidup dan bahkan sesudah mati ditiadakan. Padahal dalam ajaran Katolik, keselamatan adalah juga transformasi batiniah menuju keserupaan dengan Kristus. Penolakan terhadap proses ini menjadikan keselamatan seperti surat bebas dosa tanpa panggilan menuju kekudusan yang sejati. Poin yang kedua itu ada hilangnya dimensi sakramental dan komunal. Dengan purgatorium ditiadakan, maka doa untuk arwah menjadi tidak berguna. Kemudian misa untuk jiwa-jiwa dalam api penyucian dianggap sia-sia. Lalu komuni para kudus, komunio sanctorum, persekutuan para kudus, kehilangan artinya sebagai kesatuan jiwa-jiwa yang masih dalam perjalanan, yang telah disempurnakan dan yang mendoakan. So, dengan kata lain, iman menjadi individualistik dan ahistoris tanpa keterhubungan dengan gereja sebagai tubuh mistik Kristus yang lintas ruang dan waktu. Yang berikutnya, yang ketiga, kejatuhan ke dalam sekularisme. Tanpa purgatorium dan sakramentalitas, iman berubah menjadi sistem moral atau afeksi pribadi. Ini membuka pintu bagi proses sekularisasi. Surga dan neraka dianggap simbol. Kekudusan dipahami sebagai opsional. Doa dan liturgi menjadi formalitas semata. Akhirnya, iman kehilangan bobotnya.
Orang percaya tidak lagi melihat perlunya pertobatan dan penyucian. Kalau semua langsung ke surga hanya karena percaya, maka misteri kehidupan rohani pun jadi sirna. Jadi, saudara-saudariku, purgatorium ini adalah penjaga misteri iman. Doktrin purgatorium menjaga ketegangan kreatif antara keadilan Allah yang menuntut kesucian sempurna, kerahimannya yang tetap menyelamatkan meski kita belum sempurna saat wafat, dan juga menjaga peran gereja sebagai komunitas doa dan kasih yang terus menyertai anggotanya bahkan sesudah kematian. Purgatorium bukan ancaman, melainkan penghiburan bahwa Allah masih bekerja menyucikan kita bahkan di sisi kematian. Jadi purgatorium adalah harapan Injili. Purgatorium bukanlah doktrin yang suram atau menakutkan, melainkan tanda dari kasih Allah yang tak terbatas. Doktrin ini menegaskan bahwa keselamatan adalah kasih yang menyucikan, bukan tiket bebas. Jiwa manusia begitu berharga sehingga Allah tidak ingin dia masuk surga tanpa terlebih dahulu disembuhkan total dari luka dosa. Dan gereja bukan hanya komunitas orang hidup, tapi juga mereka yang sedang dipersiapkan bagi kemuliaan. So, doktrin purgatorium adalah penjaga dan penegas dari misteri iman Kristen yang utuh. Iman yang tidak hanya percaya, tapi juga mengubah dan menyucikan, sehingga kita layak melihat Allah muka dengan muka. Visio Beatifica.